Ya, selamat pagi kawan-kawanku di Indonesia bahkan di luar negeri. Pagi hari ini saya Pendeta Petrus Abun ingin membagikan sharing firman Tuhan yang sudah saya buat di Facebook. Ya. Pagi ini saya menyaksikan satu video kisah yang sangat terharu tentang ayah dan anak. Seorang anak yang tidak pernah menghargai pengorbanan ayahnya, bahkan tidak menghargai dan menghormati orang tuanya yang telah berjerih-rerah, bersusah payah, bukan hanya membesarkan dia, tetapi juga menyekolahkan dia. Banyak orang tua berkorban habis untuk semua anaknya, tetapi belum tentu sang anak menghormati orang tuanya yang telah berjasa besar bagi setiap anaknya. Bahkan seorang ayah rela berkorban, bekerja keras, dan bahkan berhutang banyak uang demi membesarkan dan menyekolahkan semua anaknya, supaya anaknya bisa kuliah dan kelak menjadi orang yang sukses. Renungan firman Tuhan pada hari ini dengan kisah video ini dapat mengingatkan setiap orang yang masih memiliki ayah dan ibu, agar Anda punya kesempatan untuk membalas jasa dan pengorbanan kedua orang tua saudara. Saya saat ini tidak punya kesempatan lagi untuk membalas kebaikan orang tua saya yang telah membesarkan saya, melahirkan saya. Tapi saya adalah anak yang berbakti pada orang tua semasa hidup beliau. Walaupun setelah saya menyelesaikan kuliah saya, tidak begitu banyak waktu orang tua saya tinggal bersama dengan saya. Tetapi saya bisa melihat bahwa kedua orang tua saya sangat menyayangi saya. Sehingga ketika saya memiliki anak, saya juga mengerti betapa sulitnya untuk menjadi orang tua yang harus bertanggung jawab, bukan hanya memberi makan kepada anak-anaknya, tetapi juga membawa mereka hidup takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus mengucapkan banyak terima kasih atas jasa kedua orang tua kita. Jangan kita membuang orang tuamu dan membawa mereka ke panti jompo atau panti werda, di mana orang tua itu merasa kesepian dan jauh dari anak cucu cicitnya. Bapak Ibu, banyak orang tua yang telah kehilangan anaknya meskipun masih memiliki anak. Mengapa? Karena ada anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak adalah darah daging dari kedua orang tua kita. Bagaimana teganya seorang anak ketika ayah dan ibunya sudah tua, mereka membawa kedua orang tuanya, dititipkan di panti jompo, dan orang tua kehilangan kasih sayang, kontak dengan anak-anaknya. Saya ingatkan kepada kita semua yang saat ini masih menjadi orang tua, sebagai ayah atau sebagai ibu, atau Anda adalah ayah tunggal atau Anda adalah ibu tunggal. Jangan memberikan uang Anda semuanya, bahkan deposito Anda, kepada anak-anakmu.
Karena banyak pengalaman yang saya dengar dari orang tua, ketika anaknya meminta menjual rumah mereka, dan orang tuanya itu bukannya mereka membawa tinggal bersama dengan anaknya, tetapi mereka dikirim, dibuang di panti jompo atau panti werda. Saya sudah membesuk beberapa panti jompo. Yang sangat menyedihkan adalah panti jompo yang ada di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kenapa saya bilang panti jompo Tebing Tinggi itu sangat menyedihkan? Karena di kiri kanan itu adalah pekuburan sebelum orang tuanya mati. Mereka kirim ke panti jompo, di mana sekeliling tempat itu adalah kuburan, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, anak itu mengirim orang tuanya di panti jompo Tebing Tinggi, dengan kata lain, supaya orang tuanya cepat mati dan dikubur di panti jompo yang dekat kuburannya ada di Tebing Tinggi. Sangat menyedihkan. Apalagi Anda adalah orang percaya kepada Yesus Kristus. Bawalah kembali orang tuamu yang kamu taruh di panti jompo. Saya Pendeta Petrus Abun. Saya berkhotbah di mimbar. Saya pernah mengatakan satu kalimat. Seorang ibu bisa membesarkan 10 anaknya dengan bersusah payah. Seorang ayah mengorbankan hidupnya bagi anak-anaknya. Saya memiliki 3 anak, Intan, Markus, dan Mika. Ayahmu sebagai seorang pendeta bukan terkenal, tapi Papa berusaha sekuat tenaga supaya kalian bertiga bisa selesai minimal S1. Papa, puji Tuhan, lahir di kampung Kolam Jawai. Yang dikatakan 58 tahun yang lalu, ketika lahir dalam kondisi membiru, telah meminum pecahnya air ketupan seorang ibu yang bernama Chung Siat Moi. Seorang papa yang bernama Chia Ki Hin atau Daniel. Maka papamu dikasih nama Chia Bun Chung Petrus Abun. Nama Abun adalah pemberian kakekmu yang bernama Chia Fu. Saya bersyukur saya dilahirkan dalam keluarga Xie. Maka nama Mandarin saya adalah Xie Wenchung. Saya sebenarnya tidak bisa berbahasa Mandarin. Puji Tuhan, saya ada kesempatan 1 tahun. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk pergi ke Taiwan, belajar mulai dari PPMV, TTNL. 1 tahun saya belajar Mandarin, pulang saya belajar sendiri. Sampai hari ini saya terus belajar. Karena ada satu kalimat mengatakan,
Ho tao lao, xue tao lao. Ho tao lao, xue tao lao. Artinya, kalau umur kita diberi sampai usia lanjut, hidup kita sampai usia lanjut, kita harus belajar. Tuntutlah ilmumu dan bagikan, sharingkan bagi orang lain. Berguna dan bermanfaat bagi orang lain, bukan untuk menyombongkan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, janganlah kita membuang orang tua kita, membawa mereka ke panti jompo atau panti werda. Kasihan banget ibumu, ayahmu yang ingin hidup bersama kamu di usia lanjutmu. Mungkin mereka tidak punya banyak waktu bersamamu, tapi Anda adalah anak-anak yang tidak berbakti orang tua dan mengirim orang tua Anda ke panti jompo dan panti werda, seperti panti jompo yang ada di kota tebing tinggi. Kiri, kanan, depan, belakang adalah kuburan Chinese. Saya sedih ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Saya katakan, jangan ada anak orang percaya, jemaat gereja yang membawa orang tuanya ditaruh di panti jompo. Panti jompo di kota tebing tinggi, panti jompo yang ada di Jalan Hadiah di Jakarta Pusat, itu pun sudah saya pernah pergi. Panti jompo yang ada di Cibinong, Cibubur, dan panti jompo ada di mana-mana saja. Bahkan di kota Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar, Horas. Saya sudah mengunjungi panti jompo, di mana anak tidak mau mengurus orang tua. Panti jompo Anugerah, saya berkali-kali sudah pergi ke sana. Tahu Bapak Ibu, ada orang tua suku Chinese, ada orang tua suku Batak, dan suku lainnya dititipkan di panti jompo Anugerah. Kata si Anugerah, bayar tiap bulan minimal 3.500.000. Halo, yang mengurus panti jompo Anugerah. Saya, Pendeta Petrus Abun, pernah diminta untuk menguburkan seorang bapak di mana keluarga tidak peduli lagi. Bahkan sampai dia mati, dia tidak peduli. Saya punya sahabat, teman, bukan orang Kristen. Dia bertanya kepada saya, bolehkah Bapak Pendeta mengubur orang Kristen yang meninggal di panti jompo Anugerah? Bapak Ibu, saya kaget. Ada pendeta yang menolak menguburkan seorang bapak yang meninggal di mana anaknya tidak peduli lagi. Anaknya ada di Surabaya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anaknya Chinese di Surabaya itu adalah anak yang sukses. Biasa saya tahu orang Surabaya, Chinese itu sukses. Halo orang Surabaya, teman-temanku di Surabaya, dengar baik-baik ya. Ada anak yang berhasil di Surabaya. Papanya ditaruh di panti jompo Anugerah. Sampai dia mati bapak ini, anaknya tidak datang. Saya diminta oleh pengurus panti jompo. Dia berkata, pendeta, ya, saya ditelepon, ada apa ya? Saya minta pendeta bisa nggak menguburkan seorang bapak, tapi harus dikremasi, dan abunya itu harus
antar dibuang ke sungai, Bapak Ibu, bukan ditaruh di tempat penaruhan abu dan debu tulang belulang. Kemudian saya dijumpai dan saya ditelepon. Saya bilang, saya bersedia karena saya tahu cara memimpin ibadah penguburan secara kremasi. Artinya mayat itu dibakar, tinggal debu dan tulang. Lalu tulang dan debunya saya bawa dan saya hantar, ya, di mana Bapak Ibu? Di Sungai Sinasak. Itulah tempat penguburan gratis. Hanya butuh 2.500.000 untuk kremasi seorang bapak yang meninggal dunia. Dan tempat kremasi itu ada di Rambu Merah di Pematang Siantar. Itu adalah kawan saya, ya. Namanya sama, hanya marganya beda. Halo Bapak Li Buncung, ini Xie Buncung, ya, Chia Buncung bahasa kek saya. Dan saya, nenek saya juga Margali, kakek saya Margacung, ya. Kakek saya Margasie, nenek saya Margali, bapak saya Margasie, saya Margasie, mama saya Margacung. Maka nama saya Xie Buncung, Xie Buncung, ya, Chia Buncung. Saya orang suku Hakka. Saya merantau di mana-mana. Saat ini saya sedang berada di kota Pematang Siantar. Halo Siantar Lange, wa是谢宝树啊。对这边农历，我对新高旺上狗羊农历我卡掉，我在想到，但是我掉甲路讲，我是掉讲福建人的话，对不？Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk menghormati dan mengasihi kedua orang tua kita. Saya peringatkan kepada kita yang masih jadi anak yang memiliki orang tua, termasuk anak saya, Intan, Markus, dan Mika. Papa mamamu masih hidup, ya. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Kalau suatu saat anakmu, ya, membawa kamu ke panti jompo atau panti werda, bagaimana perasaanmu? Ingat, ada yang disebut hukum karma. Orang Kristen tidak mengenal hukum karma. Orang Kristen hanya mengenal hukum tabur tuai. Itu mirip sama sebenarnya dengan hukum karma. Artinya, apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Kalau kamu membawa orang tuamu ke panti jompo atau werda, suatu saat anakmu, cucumu akan membawa kamu juga ke panti jompo atau ke panti werda. Cepat-cepat bawa pulang orang tuamu, kembali ke rumah. Orang tua mungkin tidak punya rumah warisan untuk kamu, tapi berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Jangan sampai sudah masuk di panti, ya, werda, Anda menyesal ketika orang tuamu telah menghembuskan nafas terakhir. Lalu Anda buat acara yang besar di tempat menaruh jenazah atau disebut rumah sosial. Saya sudah melihat ceng ceng ceng, tung tung ceng, tung tung ceng, tung ceng, tung ceng, ceng ceng ceng. Ya. Kenapa Bapak Ibu saya katakan? Di situ disuguhkan banyak makanan. Ada ayam rebus,
ada buah-buahan, banyak sekali dipajang dan dipimpin oleh biksu. Bukan boksu ya, boksu itu pendeta. Biksu dengan bayaran yang sangat tinggi. Saya katakan sangat tinggi. Karena sebelum Anda menyuruh para biksu atau biku ya, atau hesang untuk melakukan upacara, mereka sudah menetapkan harga. Tapi tidak semua ya, termasuk para pendeta yang menguburkan orang mati. Saya peringatkan, layanilah Tuhan. Kalau Anda dikasih berkat, terima. Kalau Anda kubur orang tidak dikasih apa-apa, upahmu besar di sorga. Seperti saya, seringkali saya tidak menerima apapun ya. Tapi saya bersyukur teman saya Alana, saya pernah mengubur seorang bapak yang meninggal di Panti Anugerah, Panti Jompo Anugerah, di mana ibu ini ya memberikan tanda terima kasih. Saya mengubur bapak yang tadi saya ceritakan tuh meninggal dunia. Anaknya ada di Surabaya. Halo Surabaya, Sisui Surabaya. Peringatan buat Anda yang telah berhasil sukses di perantauan. Masakan orang tua Anda sanggup membayar biaya 3.500.000 per bulan di Panti Jompo Anugerah yang ada di Jalan Asahan, Pematang Siantar. Tapi Anda tidak hadir ketika ayahanda dikubur oleh pendeta atau pastor Petrus Abun. Saya sedih. Anda adalah anak durhaka terhadap orang tua. Peringatan firman Tuhan, dengar baik-baik. Firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau Anda mau hidup bahagia dan sukses, syaratnya cuma satu, adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Anda bisa kasih uang membayar orang tuamu, Anda bisa kirim uang, Anda bisa buatkan rumah yang mewah, Anda bisa kasih mobil yang mewah. Anda tidak sanggup membayar jasa dari kedua orang tuamu. Dengar baik-baik, Anda yang jadi anak yang sukses di perantauan, jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari. Selama orang tuamu masih hidup, pertanyaan Bapak Pendeta, adakah Anda mengunjungi orang tuamu? Adakah Anda selalu buat alasan, saya sibuk kerja, tidak punya waktu untuk nengok orang tua? Zaman now itu adalah zaman teknologi canggih. Lihat kami, anak saya Intan di Bali, Markus di Bandung, sekarang Mika di Jakarta, istri saya di Tebas, saya di Pematang Siantar. Kami ada WA group, telepon kami sering telepon. Kalau sudah selesai, kami akan selfie. Kadang-kadang berlima, kadang bertiga, kadang cuma berdua saja. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kita, jangan kamu cari alasan sibuk telepon orang tuamu saat ini juga setelah Anda mendengar khotbah renungan saya pagi ini. Hubungi orang tuamu, pakai video call seperti saya. Kalau saya rindu dengan anak istri saya semua, kami video call keluarga. Kadang-kadang saya ngetes istri saya
anak saya lihat siapa yang mau telepon saya. Saking tidak tahannya, saya yang telepon mereka, Bapak Ibu, karena mereka tidak mau mengganggu saya. Saya tahu selama beberapa minggu ini perjalanan mission trip saya penuh dengan perjuangan. Kadang saya dihina, kadang saya ditolak, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah menolak hambanya. Yesus, batu penjuru, juga dibuang oleh si tukang bangunan. Rasul Petrus disebut Tuhan batu karang. Petrus Abun ini adalah si batu akik yang juga dibuang majelis, dibuang para hamba Tuhan juga di gereja. Tapi saya dipoles Tuhan, dijadikan batu akik yang indah. Saya pakai batu akik, orang bilang saya dukun. Pagi ini tidak ada satupun saya pakai, ya. Saya hanya senang karena saya koleksi batu akik mulai dari usia 14 tahun. Hari ini saya buat video secara khusus. Si batu akik tidak pakai batu akik satupun. Suka hati orang mau katakan saya apa, mau dukun kek, mau dibilang pendeta gila, pendeta bangsat yang diucapkan oleh mulut adikku, adik kandungku yang di Taiwan itu. Saya terima. Bahkan saya pun seperti video ini memutuskan tali persaudaraan saya dengan adik-adikku. Lalu Tuhan menegur saya, jangan Petrus Abun. Matius 6 ayat 14-15. Ampuni mereka. Kalau kau tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Maka saya katakan, saya mengampuni adikku yang bernama Xie Mina. Xie Mina, kau bilang abangmu bangsat, pendeta gila, saya mengampuni kamu. Teman saya bilang kau dukun, saya mengampuni kamu. Apakah saya dukun? Tidak. Apakah saya gila? Tidak. Apakah saya bangsat? Tidak. Harta warisan mama kita atas nama Chung Siat Moi dan Daniel sudah saya titipkan kepada keluarga Seku yang di Jakarta. Saya buat video ini sebenarnya saya sedih. Saya mencoreng muka adik saya Xie Mina yang tinggal di Taipei. Semua adik-adikku ketika mendengar saya bersaksi, Xie Lina tidak ada komentar. Yakub tidak banyak komentar. Hermanto Agus, halo adikku Hermanto Agus, mencucurkan air mata. Adikku Yunus is the best. Dia tahu kokohnya Petrus Abun yang sering menolong dia ketika dia susah. Kalau saya datang ke Kerawang, saya hanya mau menginap di rumahnya. Sekalipun punya toko emas, saya sebutkan Sinar Sejati. Toko emas Sinar Sejati di Pasar Johar Karawang. Abangmu ini sudah berjasa untuk toko itu. Kalau tidak, sudah bangkrut. Saya ungkapkan ini. Saya tidak gila harta. Saya tidak ambil emas sedikit pun dari toko Sinar Sejati. Ketika saya menaruh uang saya untuk menjadi modal, saya cairkan dolar saya 2.000 US dollar. Waktu itu dolar 10.500. Karena saya ingat, kalau tidak saya tolong ini toko emas, papa mama saya yang tinggal di Karawang akan susah.
Saya keluarkan uang ini dari tabungan saya karena kerinduan saya untuk pergi Israel waktu itu. Saya sudah berdoa, Tuhan jangan ambil nyawa saya sebelum saya melihat tempat sejarah di mana Engkau lahir, di mana Engkau melakukan mujizat, di mana Engkau disiksa sampai mati ke bukit Golgota, sampai Engkau dikubur lalu bangkit pada hari ketiga, sampai Engkau naik ke surga di bukit Zaitun. Puji Tuhan, saya diizinkan untuk ke Holy Land dengan membayar 2.000 US dollar tahun 2019. Saya punya dolar ya, 2.000. Saya bersyukur mendapat anugerah dan kesempatan untuk menyaksikan tempat bersejarah. Yesus is the Word Savior, only one. He is God and He is Lord. He saved me because I am sinner. Jesus clean from His blood my sin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Is you the glory grace. Is the glory grace for me. Anugerah Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, kalau Anda menyaksikan video ini, tolong di subscribe di YouTube channel saya, Petrus Abun, and like my Facebook, Petrus Abun. Setiap hari saya berusaha untuk memposting segala kegiatan, mission trip dan pelayanan saya, kuliner saya, wisata, di mana saya 16 tahun 8 bulan tinggal di kota Pematang Siantar. 2 tahun yang lalu saya tinggalkan kota ini. Saya kembali ke kota di mana saya dilahirkan. Saya bangun satu rumah sebagai tempat tinggal dan kantor yayasan, sekaligus saya berdoa, rumah yang saya bangun ini dengan dana 300 juta lebih adalah hasil tabungan saya, berkat Tuhan yang dikirimkan kepada saya. Terima kasih kepada sahabat teman yang sudah menyumbangkan dana, di mana saya telah menyelesaikan pembangunan Yayasan Misi Agape Indonesia yang berpusat di kota Singkawang. Saya sudah mensurvei banyak tempat untuk pelayanan ke depan. Kalau Bapak Ibu mau menyumbang, saya akan notariskan Yayasan Misi Agape Indonesia. Hanya butuh dana 5 juta rupiah. Kemudian Yayasan Misi Agape Indonesia akan bergerak di bidang pendidikan, di bidang pelayanan sosial, dan juga di bidang pelayanan kerohanian. Maka saya akan membuka satu gereja yang baru, sinode baru, yang saya beri nama Church Agape Church of Indonesia. Gereja Agape Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang suka naik Garuda Indonesia Airways, ingat, ada Gereja Agape Indonesia yang akan grand opening di kota Singkawang. Dan juga rencana saya, kalau Tuhan izinkan, saya akan membuka kantor cabang Yayasan Misi Agape Indonesia di dekat Balikpapan IKN Samarinda. Doakan supaya pekerjaan misi ini boleh Tuhan genapi. Saya tidak mau bergabung gereja manapun sejak saya diberikan visi misi yang jelas oleh Tuhan.
Yesus Kristus. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendukung Yayasan Misi Agape Indonesia, bisa ikut bersama dengan saya pelayanan ke kota, ke desa-desa. Cukup Anda punya kendaraan, sepeda motor atau mobil, kita bisa berangkat melayani bersama-sama. Makan dan tidur saya akan tanggung melalui dana yang saya kumpulkan lewat Yayasan Misi Agape Indonesia. Saya ditawarin tanah 30 hektar. Harga per meter hanya Rp9.000. Ada sekitar 10 kilometer dari pusat kota Singkawang. Dari pusat kota wali kota, kantor wali kota, 10 kilometer. Harga tanah per meter Rp9.000. Maka saya akan membeli, kalau tidak semua, saya akan membeli minimal 5 hektar tanah. Membutuhkan dana 245 juta. 5 hektar itu akan saya buat Sandiago Hill Singkawang. Bapak Ibu, kuburan Sandiago Hill Karawang Timur, mama saya dikubur di situ. 1 meter kali 2, harganya Rp40 juta. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Banyak orang memanfaatkan kesempatan membeli tanah kuburan untuk investasi. Saya katakan cukup dengan uang Rp18.000 mengubur satu jenazah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbang, dapat menghubungi nomor saya 0812 8688 289 0812 8688 289. Satu lagi nomor HP dan WA saya juga 0819 3341 3228 0819 3341 3228. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbang, silakan menghubungi nomor HP saya. Saya lanjutkan kembali firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca seluruh renungan firman Tuhan yang tertera di Facebook Petrus Abun, ya. Renungan firman Tuhan hari ini. Dalam firman Tuhan, saya tutup Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Artinya, orang sebagai anak yang hormat orang tua akan mendapat hidup bahagia dan umur panjang yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Meskipun pengorbanan seorang ayah tidak dihormati oleh anak kandungnya sendiri, dan akhirnya sang ayah harus mengambil satu keputusan, yaitu memutuskan hubungan darah dengan anak kandungnya sendiri, karena si anak itu adalah anak durhaka. Di video yang saudara saksikan di sini, peringatan untuk yang masih jadi anak yang punya orang tua masih hidup. Ingatlah perkataan sang ayah itu kepada anaknya. Jika ada kehidupan yang kedua kalinya, biarlah sang anak yang jadi ayah, supaya ia dapat merasakan peran sebagai ayah, dan ayah yang jadi anak. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang anak terhadap orang tuamu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
buat renungan firman Tuhan pagi hari ini, dan juga kesaksian hamba-Mu, dan juga kesaksian dari video ini. Biarlah boleh mengingatkan kami untuk kami menghormati kedua orang tua kami semasa hidup mereka, bukan setelah mereka telah meninggal dunia. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, mampukan mereka yang saat ini masih menjadi anak durhaka, yang tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ampuni mereka Bapa. Dan biarlah mereka diubahkan oleh Tuhan. Terlebih anak-anak Tuhan yang sudah mengirim ayah atau ibunya ke panti jompo, panti werda, bawa kembalilah anak-anak, bawalah kembali orang tuamu itu tinggal bersamamu, karena hidup mereka pun tidak lama lagi di dunia, di muka bumi ini. Berilah mereka kesempatan, kehangatan, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kamu ketika tengah malam Anda nangis seperti seorang bayi yang tidak berdaya. Anda kelaparan, Anda berak, Anda kencing. Orang tua harus bangun dan membuat susu buat Anda. Ketika Anda sakit, dia tidak punya uang, dia pinjam uang kepada tetangga, dia berhutang. Bapak, Ibu, Saudara, bawalah orang tuamu kalau Anda sudah menaruh mereka di panti jompo atau di panti werda. Kiranya Tuhan memberkati Anda hidup bahagia dan diberikan umur panjang umur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.